Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak memancarkan sinarnya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan kuasa yang besar dan kemuliaan. Pada waktu itu juga Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Belajarlah dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa ia sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, adik-adik, ibu bapa yang terkasih dalam Kristus, selamat berhari Minggu. Pada hari Minggu ini, kita memasuki Minggu Biasa yang ke-33. Bacaan-bacaan suci yang diperdengarkan kepada kita sekalian pada hari Minggu Biasa yang ke-23 ini berkisah tentang akhir zaman, mengajak kita sekalian untuk merenungkan tentang akhir zaman. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan kuasa yang besar dan kemuliaan. Pada waktu itu juga, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Saudara-saudari, adik-adik, ibu bapa yang terkasih dalam Kristus, ada dua hal penting dari khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman ini yang boleh kita renungkan bersama. Pertama, ketika seluruh alam semesta mengalami kehancuran, orang akan menyaksikan Tuhan dalam kemuliaannya. Hal ini mau menunjukkan kemahakuasaan Tuhan berlangsung selama-lamanya, bahkan ketika semua kuasa yang lain tidak ada lagi. Hal ini mau menyadarkan kita akan kesementaraan dunia sekarang dengan kemajuan dan kecanggihannya. Kita bersyukur akan beragam inovasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi zaman sekarang yang membawa banyak kemudahan dalam hidup kita. Kita pun percaya akan kemajuan yang ada sebagai berkat dan penyertaan Tuhan yang senantiasa menyertai umat pilihannya. Namun, harus kita sadari bahwa itu semua tidak boleh mengurangi iman dan kepercayaan kita akan Tuhan
yang maha kuasa. Kita harus sadar bahwa Tuhanlah yang berkuasa penuh, berdaulat penuh atas hidup kita. Tidak ada yang lain. Pertolongan kita hanya di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudari, adik-adik, ibu bapak yang terkasih dalam Kristus, selanjutnya hal kedua yang boleh kita renungkan melalui bacaan-bacaan suci hari ini, yakni ketika malaikat Tuhan mengumpulkan orang-orang pilihan dari seluruh penjuru dunia. Mereka adalah orang-orang yang beriman sepanjang hidupnya, menghayati hukum Tuhan, dan merindukan untuk ada bersama Tuhan dalam keabadian, dalam kerajaan Allah. Dibutuhkan kesetiaan dan ketekunan untuk menjalani dalam iman, sehingga pada akhirnya kita sampai pada tujuan untuk ada bersama Tuhan kita di dalam kerajaan abadi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, semoga melalui inspirasi bacaan-bacaan suci di hari Minggu biasa yang ke-33 hari ini, kita pun semakin berani untuk hidup sebagai anak-anak Allah, tetap setia dan tekun dalam iman kita, walaupun kadang diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan dan cobaan zaman ini. Kita percaya bahwa Tuhan selalu dan senantiasa menyertai kita, dan kita percaya bahwa kita akan mengalami apa yang dijanjikan Tuhan, yakni hidup bersamanya di dalam kerajaan Bapa. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.